Selamat datang di channel Misteri Dunia. Tempat di mana menceritakan kisah-kisah horor yang ada di penjuru dunia. Peringatan. Cerita di dalam video ini ada yang ditambahkan untuk menambah suasana seram. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Selamat menikmati. Video ini menyajikan cerita-cerita yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Dari mereka yang pernah mengalami langsung. Dari rekaman. Dari tempat-tempat yang dikenal sebagai lokasi penampakan. Topiknya 1. Pocong. Sosok misterius yang dikenal hampir di seluruh Indonesia. Bukan sekadar bagian dari cerita rakyat, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di beberapa tempat. Ada yang mengaku melihatnya. Ada yang hanya mendengar suara. Ada juga yang sempat merekam sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dalam video ini, kita akan membahas semuanya. Cerita warga. Penampakan di kota. Desa yang dianggap angker. Dan bagaimana sosok ini muncul. Bukan hanya untuk menakuti, tapi juga untuk memberi tanda. Tidak semua orang percaya. Tapi bagi sebagian orang, pengalaman itu nyata. Dan setelah menonton ini, mungkin kamu akan melihat malam dengan cara yang berbeda. Sekarang kita mulai. Asal-usul dan mitos pocong. Pocong, satu kata, tapi cukup untuk membuat orang menutup jendela lebih awal. Sosok ini bukan hanya sekadar cerita rakyat. Di banyak daerah di Indonesia, pocong adalah bagian dari kenyataan yang dipercaya, ditakuti, dan dijaga jaraknya. Tapi dari mana asal-usulnya? Kenapa ia selalu dikaitkan dengan kematian yang belum selesai? Dan apakah semua kisah tentang pocong itu benar? Atau hanya warisan dari rasa takut manusia terhadap apa yang tidak bisa dijelaskan? Untuk memahami kenapa sosok pocong muncul, kita harus mulai dari proses pemakaman. Dalam tradisi Islam di Indonesia, jenazah dibungkus dengan kain kafan sebelum dimakamkan. Kain kafan itu diikat di 3 titik, atas kepala, perut, dan kaki. Fungsi ikatan ini adalah menjaga agar tubuh tetap utuh dan rapi, tapi kepercayaan masyarakat berkembang lebih jauh. Banyak yang percaya bahwa ikatan itu tidak boleh dibiarkan terpasang terlalu lama. Beberapa daerah memiliki tradisi melepas ikatan pada hari ke-3, ke-7, atau ke-40. Karena jika tidak dibuka, diyakini arwah akan merasa terpenjara, dan jika arwah itu belum siap meninggalkan dunia, ia akan menampakkan diri dalam bentuk yang sama seperti saat dikubur. Itulah pocong. Kenapa bentuk pocong harus terbungkus kain putih dengan ikatan yang masih utuh? Karena itulah terakhir kali orang tersebut terlihat di dunia. Bentuk itu menjadi simbol dari keterikatan, bukan hanya pada tubuh, tapi juga pada urusan dunia yang belum selesai. Pocong muncul dalam banyak cerita karena ada sesuatu yang tertahan. Meninggal mendadak, tidak ikhlas, dikhianati, atau meninggalkan pesan penting yang belum disampaikan. Arwah seperti ini tidak tenang, ia berusaha menunjukkan keberadaannya, meskipun caranya seringkali membuat orang ketakutan. Salah satu hal paling menarik dari cerita tentang pocong adalah bagaimana ia bergerak. Banyak yang menggambarkan pocong melompat karena kakinya terikat. Tapi tak sedikit yang bilang mereka melihatnya melayang, diam di udara, atau muncul begitu saja di dalam kamar yang terkunci. Cerita seperti ini datang dari berbagai tempat. Di Jawa Timur, ada laporan warga melihat pocong muncul di atap rumah, lalu turun tanpa suara. Di Sumatera Barat, sosok berpakaian kafan terlihat berdiri diam di jalan lintas tengah malam. Di Kalimantan, beberapa orang mengaku melihat makhluk berbungkus putih berjalan cepat di antara pohon karet. Mereka tak mengejar,
tapi cukup berdiri diam untuk membuat orang-orang lari ketakutan. Pocong bukan hanya dikenang di satu daerah, dari ujung barat sampai timur Indonesia. Cerita tentang pocong punya versinya sendiri. Di Jawa, pocong dikaitkan dengan kuburan desa, sering muncul malam Jumat, atau setelah orang meninggal mendadak. Di Sumatera, pocong sering disebut sebagai hantu bungkus. Beberapa kisah menyebut pocong muncul setelah ritual adat tidak dilakukan. Di Kalimantan, pocong dikaitkan dengan tempat-tempat yang dilalui sungai atau di sekitar hutan karet. Di Sulawesi, beberapa percaya pocong bisa berubah bentuk dan menjadi semacam peringatan bagi keluarga yang melanggar sumpah. Setiap daerah punya versi dan mitosnya sendiri, tapi semuanya sepakat bahwa pocong bukan hal yang boleh dianggap remeh. Ada beberapa alasan kenapa pocong diyakini muncul. 1. Proses pemakaman tidak lengkap, seperti tidak dimandikan dengan benar. 2. Kematian yang tidak wajar, seperti kecelakaan, tumbal pesugihan, dan lain-lain. 3. Kejadian saat hidup. Arwah tidak tenang karena semasa hidup pernah menyimpan dendam, amarah, atau janji yang belum ditepati. 4. Panggilan dari manusia. Dalam beberapa kasus, ada yang percaya bahwa pocong bisa muncul karena dipanggil oleh manusia lewat ritual. Cerita-cerita ini terus hidup dari generasi ke generasi, dan itulah yang membuat pocong tetap menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat. Di era digital seperti sekarang, penampakan pocong masih sering dilaporkan. Tidak hanya dari warga desa, bahkan petugas keamanan, sopir malam, dan penjelajah urban mengaku pernah melihat sosok itu. Rekaman CCTV, dashcam, hingga siaran langsung media sosial. Beberapa menunjukkan sosok putih berdiri diam, tidak jauh dari kamera. Dan anehnya, lokasi kemunculannya selalu sama, dekat makam, dekat rumah kosong, atau jalan yang jarang dilalui orang. Entah kebetulan, atau memang mereka tidak pernah benar-benar pergi. Pocong adalah bagian dari budaya, tapi juga bagian dari rasa takut kita yang paling dalam. Bukan hanya takut pada kematian, tapi pada kemungkinan bahwa kematian itu tidak benar-benar mengakhiri segalanya. Di segmen berikutnya, kita akan masuk lebih dalam. Kita akan mendengar cerita dari mereka yang mengaku pernah melihat pocong dengan mata kepala sendiri. Bukan dongeng, bukan legenda, tapi pengalaman yang sampai sekarang masih membekas. Kisah nyata warga yang bertemu pocong. Yang akan Anda dengar bukan cerita fiksi, bukan hasil imajinasi, tapi kesaksian dari orang-orang yang mengaku mereka pernah melihat sendiri sosok yang selama ini dianggap hanya cerita, pocong, dan mereka yakin yang mereka lihat nyata. Sopir malam di Jalan Sunyi. Saya sudah 12 tahun kerja jadi sopir. Biasanya saya berangkat malam karena siang jalanan padat. Tapi ada satu malam yang tidak akan pernah saya lupakan. Waktu itu sekitar jam 1 lewat. Saya nyetir sendirian. Truk saya baru saja keluar dari salah satu SPBU di Jawa Timur. Jalanan mulai sepi, gak ada kendaraan lain. Hutan jadi kiri kanan, dan kabut lumayan tebal. Saya udah hafal jalan ini. Tapi malam itu, entah kenapa suasananya beda. Hening sekali. Sampai-sampai suara mesin truk saya terasa menggema sendiri. Tiba-tiba saya lihat sesuatu di pinggir jalan. Dari jauh seperti kain putih menggantung di dahan. Tapi makin dekat, saya sadar itu bukan tergantung. Itu berdiri. Saya langsung ngerem perlahan. Sosok itu berdiri tegak, bungkus putih dari atas sampai bawah. Wajahnya tertutup kain, tapi saya bisa rasakan seperti ada sesuatu yang menatap saya. Saya buka kaca sedikit, angin dingin langsung masuk, dan di saat itu, kepala sosok itu miring pelan, seolah memperhatikan saya balik. Saya mau nyalip cepat, tapi truk saya tiba-tiba ngadat. Mesin masih nyala, tapi pedal gas tidak merespons.
Saya panik. Saya coba baca doa. Apapun doa yang saya ingat. Tiba-tiba, sosok itu melayang pelan. Ke tengah jalan, saya diam. Tidak bisa bicara, tidak bisa gerak. Beberapa detik kemudian, dia menghilang begitu saja. Seperti ditelan kabut. Mesin saya langsung normal. Saya tancap gas tanpa pikir panjang. Sejak saat itu, saya tidak pernah lewat jalur itu sendirian lagi. Pemilik rumah didatangi pocong jam 2 pagi. Saya tinggal di rumah ini sejak awal nikah. Rumah sederhana di perumahan tua, di pinggiran kota, lingkungannya sepi, banyak pohon, dan jalan masuknya agak gelap. Awalnya biasa saja, tapi setelah tetangga depan rumah wafat mendadak, suasana mulai berubah. Malam pertama, saya terbangun jam 2. Entah kenapa, saya dengar suara seperti ketukan halus. Saya pikir anak saya, tapi dia tidur nyenyak. Saya ke ruang tamu, kosong, jendela tertutup. Tapi waktu saya balik badan, saya dengar bunyi itu lagi. Malam kedua, saya terbangun di jam yang sama. Kali ini saya lihat jam dinding di ruang tamu berhenti. Jarumnya berhenti di jam 2 lewat 10 menit. Malam ketiga, saya putuskan mengintip dari balik tirai jendela. Dan di luar, berdiri sosok putih, diam, bungkus kainnya menggantung longgar. Tidak bergerak sama sekali. Saya tidak bisa bicara, tidak bisa menjerit. Tapi saya tahu, itu bukan manusia. Saya pejamkan mata. Begitu saya buka lagi, sosok itu sudah tidak ada. Sejak itu, setiap malam jam 2 lewat 10, saya bangun. Kadang saya tidak lihat apa-apa, tapi ada bau yang aneh. Seperti bau bunga yang sangat menyengat. Dan dingin seperti kulkas terbuka. Saya panggil Ustadz, tapi beliau hanya bilang, jangan buka tirai malam-malam. Dan jam dinding saya masih macet di jam 2 lewat 10 menit setiap malam. Penjaga malam gedung kosan. Nama saya Hasan. Saya kerja jadi satpam malam di sebuah gedung perkantoran yang setengahnya sudah kosong. Lantai 1 dan 2 masih dipakai, tapi lantai 3 dan 4 dibiarkan begitu saja. Saya biasa naik patroli setiap 2 jam sekali. Lantai 3 itu sudah gelap, lampunya tidak dipakai, tapi lift dan tangga masih bisa diakses. Malam itu, sekitar jam 11, saya naik ke lantai 3. Saat keluar dari tangga, saya dengar suara seperti seretan kain. Saya nyalakan senter, arahkan ke koridor, dan saya lihat ada sesuatu berdiri di ujung. Diam, bungkus putih seperti kain panjang, wajahnya tidak terlihat, seperti tanpa mata, tanpa mulut. Saya mundur perlahan, tapi senter saya tiba-tiba mati. Saya langsung turun. Saya tidak cerita ke siapa-siapa. Tapi rasa penasaran mendorong saya lihat rekaman CCTV. Di layar, terlihat jelas ada bayangan putih berdiri beberapa menit di lorong, tidak bergerak, tapi yang paling mengerikan, bayangan itu perlahan mendekat ke arah kamera. Dan saat sudah sangat dekat, layar jadi hitam. Kami sempat ganti kamera, tapi malam berikutnya, sensor gerak kembali aktif. Tidak ada suara. Tapi di rekaman ada bayangan putih lagi. Mahasiswa yang ngekos murah dekat tempat pemakaman umum. Saya mahasiswa rantau, cari kos yang murah di dekat kampus. Dapat satu tempat yang cukup luas, tapi agak tua. Di belakangnya, ada tembok tinggi. Di baliknya tempat pemakaman umum. Saya nggak terlalu percaya hal mistis, jadi saya ambil aja. Malam pertama sampai ketiga, biasa saja. Tapi malam keempat, sekitar jam 2, listrik kamar saya mati sendiri. Saya pikir MCB turun, jadi saya keluar. Di lorong, dingin, aneh, karena siang tadi panas sekali. Dan di ujung lorong, ada sesuatu berdiri, putih. Saya kira teman kos. Tapi dia nggak gerak. Saya panggil, bro. Ia tidak menjawab. Dia hanya diam,
Saya maju 2 langkah, dan sosok itu melompat. Sekali lompat, langsung menghilang ke arah dapur. Saya lari masuk kamar, kunci pintu, dan tunggu pagi. Besok paginya, saya tanya ke anak kos lain. Mereka bilang, "Oh, kamu lihat juga." Saya kira cuma saya. Ternyata, hampir semua anak baru pernah lihat sosok yang sama. Kos itu sudah lama dikenal. Ada penunggu, dan katanya, dia muncul kalau lampu kamar mati jam 2 malam. Apa yang mereka lihat? Apakah itu nyata? Atau hanya bayangan dari pikiran yang lelah di tengah malam? Tapi jika semua cerita dari tempat berbeda menggambarkan sosok yang sama, mungkinkah ini lebih dari sekadar cerita lama? Pocong, ia bukan hanya tinggal di makam, ia mungkin berdiri diam di luar jendela rumah Anda. Pocong di tengah kota. Penampakan urban. Kota besar penuh dengan kehidupan, lampu, dan hiruk-pikuk. Tapi di balik itu semua, di antara gedung-gedung tinggi, rumah susun padat, dan jalan-jalan yang tidak pernah benar-benar sunyi, ada kisah-kisah yang tak kalah menyeramkan. Penampakan pocong yang biasanya dikenal di tempat-tempat sepi dan pemakaman, ternyata juga muncul di tengah-tengah keramaian kota. Malam ini, kita akan mendengar langsung dari mereka yang mengaku mengalami gangguan misterius di area pemukiman padat, sekolah, hingga tempat kerja di kota. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak. Wawancara petugas keamanan malam. Saya sudah hampir 8 tahun kerja sebagai petugas keamanan di sebuah komplek perumahan padat di pusat kota. Tugas saya biasanya keliling patroli mulai jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Awal-awal kerja, saya gak terlalu percaya soal cerita hantu, apalagi pocong. Tapi kejadian ini mengubah semua itu. Suatu malam, saya sedang patroli di dekat Blok B, jalanan gelap, hanya lampu jalan yang temaram. Saya lihat bayangan putih melompat-lompat di antara pepohonan kecil di taman kecil dekat situ. Awalnya saya pikir anak kecil main lompat-lompatan. Tapi saat saya dekati, bayangan itu tiba-tiba berhenti, lalu melompat lebih tinggi dan lebih cepat daripada manusia biasa. Saya sempat ambil senter dan sorot ke arahnya. Tapi bayangan itu langsung menghilang seketika. Malam-malam berikutnya, hampir selalu muncul di jam yang sama. Sekitar jam 1 sampai jam 2 pagi. Saya juga sempat tanya ke tetangga dan petugas lain. Beberapa pernah lihat juga, tapi mereka nggak berani cerita terbuka karena takut dianggap aneh. Saya sendiri akhirnya belajar untuk gak terlalu banyak tanya. Dan kalau lihat itu, saya cuma jalan cepat dan doa dalam hati. Wawancara petugas kebersihan malam. Saya kerja sebagai petugas kebersihan di beberapa rumah susun di pusat kota. Saya mulai shift malam jam 10 dan selesai jam 5 pagi. Di rumah susun itu, banyak lorong panjang dan tangga yang tidak pernah terang benderang. Satu malam, saya lewat di lorong lantai 4. Di ujung lorong, saya lihat sosok putih berdiri diam. Awalnya, saya kira boneka atau kain tergantung, tapi ketika saya dekati, sosok itu tiba-tiba melompat ke arah saya. Saya terkejut dan langsung mundur cepat. Saya berusaha tetap tenang dan tidak berteriak. Saya rasa itu pocong, tapi saya nggak berani cerita ke teman-teman karena takut dibilang berlebihan. Beberapa kali saya lihat dia muncul, terutama saat cuaca dingin dan hujan. Saya selalu bawa minyak angin dan doa-doa sebelum kerja agar diberi perlindungan. Wawancara penjaga parkir malam. Saya kerja di parkiran sebuah mal di pusat kota.
shift malam. Kadang jam-jam sepi, saya lihat sesuatu yang aneh di lantai paling atas parkiran. Sosok putih yang melompat-lompat dari satu sudut ke sudut lain, seperti bukan manusia. Sekali saya rekam dengan kamera HP saya. Videonya sempat viral di grup WhatsApp. Teman-teman bilang itu pocong. Saya sendiri gak tahu harus percaya atau enggak. Tapi malam itu saya ngerasa sangat takut. Setelah kejadian itu, saya selalu bawa tasbih dan selalu berdoa sebelum naik ke parkiran. Saya percaya, di kota yang penuh cahaya ini, kegelapan tetap punya ruangnya. Penampakan pocong bukan hanya cerita dari desa atau pemakaman yang jauh. Di tengah gemerlap kota, mereka juga hadir, melompat, dan berdiri diam, membawa pesan yang tak bisa kita pahami sepenuhnya. Jika Anda pernah melewati lorong sepi atau taman gelap di tengah malam, mungkin Anda juga pernah bertemu dengan mereka. Berhati-hatilah, karena kota besar menyimpan rahasia yang gelap di balik lampu dan hiruk-pikuknya. Desa terpencil dan pocong penunggu kuburan. Di sudut-sudut terpencil Nusantara, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kota, ada desa-desa yang masih menyimpan kepercayaan kuat akan dunia lain. Tempat-tempat yang konon tidak bisa dimasuki sembarangan, karena ada penunggu yang menjaga. Seringkali dalam wujud pocong, sosok putih yang dipercaya sebagai arwah penasaran. Malam ini, kita akan menyusuri kisah-kisah nyata dari para tetua, dukun, hingga anak muda yang pernah menantang larangan itu dan merasakan sendiri bagaimana perjumpaan dengan penunggu kuburan itu. Mari kita mulai perjalanan ini ke dunia yang tak terlihat oleh mata biasa. Wawancara tetua desa. Saya sudah tinggal di desa ini selama lebih dari 60 tahun. Di desa kami ada satu tempat yang semua orang tahu harus dijaga jarak. Pemakaman tua di bukit sebelah barat. Dulu, orang bilang kalau malam hari sering muncul pocong yang berdiri di bawah pohon besar dekat sana. Saya pernah beberapa kali melihat sendiri. Waktu masih muda, sosok putih itu nggak seperti manusia. Gerakannya aneh, melompat-lompat dan kadang dia menatap tajam ke arah saya. Kalau ada yang berani masuk dan mengganggu, bisa jadi mereka akan mendapat gangguan sampai sakit atau bahkan hilang. Sebagai tetua, saya selalu ingatkan warga untuk hormati tempat itu dan jangan coba-coba melanggar larangan. Cerita dukun desa. Saya sudah jadi dukun di desa ini selama 25 tahun. Orang sering datang minta tolong karena merasa terganggu oleh penunggu kuburan. Saya pernah menyaksikan sendiri bagaimana pocong itu muncul tepat di saat ritual tengah malam di makam tua. Sosok itu datang melompat-lompat, kadang mengeluarkan suara aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Suatu malam, ada anak muda yang nekat masuk ke makam untuk coba buktikan bahwa cerita itu cuma mitos. Tapi dia langsung ketakutan setelah dengar suara ketukan pelan di jendela rumahnya. Ketukan itu berulang, seperti seseorang ingin masuk, tapi ketika dicek, tidak ada siapa-siapa. Saya ingatkan, yang macam itu bukan hal main-main. Penunggu itu memang benar-benar ada dan harus dihormati. Kisah anak rantau bernama Rizal yang pulang ke kampung halaman. Saya anak rantau yang baru saja pulang ke desa. Orang tua saya sudah meninggal, jadi saya tinggal di rumah kosong peninggalan mereka. Malam pertama tidur di sana, saya sudah merasakan ada sesuatu yang berbeda. Jam sekitar tengah malam, saya dengar ketukan di jendela kamar saya. Saya pikir mungkin ada hewan, tapi ketukannya sangat teratur
dan keras, bukan seperti hewan biasa. Ketika saya bangun dan lihat keluar, saya melihat sosok putih berdiri di bawah pohon besar di halaman. Sosok itu berdiri diam, tidak bergerak sama sekali. Saya takut dan tidak bisa tidur sampai pagi. Malam-malam berikutnya, sosok itu kembali. Kadang saya lihat dia melompat-lompat di halaman, seperti menunggu sesuatu atau seseorang. Saya coba berdoa dan tutup semua jendela rapat-rapat, tapi ketukan itu tetap datang setiap malam. Di desa-desa terpencil, kepercayaan pada penunggu kuburan bukan sekadar cerita, tapi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka adalah perwujudan dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika, sebuah pengingat untuk menghormati batas dan larangan yang sudah ada sejak lama. Pocong pembawa pesan, bukan sekadar menakuti. Pocong, jika disebut, sebagian besar dari kita pasti langsung terbayang sosok putih melompat-lompat yang menakutkan. Bayangan itu melekat dalam budaya kita sebagai sosok arwah yang muncul untuk menakuti, mengganggu, atau bahkan membalas dendam. Tapi, sebenarnya, sosok itu jauh lebih kompleks. Pocong juga bisa menjadi pembawa pesan, peringatan, atau tanda bahwa ada sesuatu yang belum selesai di dunia ini. Malam ini, saya akan mengajak Anda menyusuri sisi lain dari cerita pocong, bukan dari sudut yang menakutkan semata, tapi dari sisi yang jarang orang tahu. Pocong sebagai pembawa pesan bukan untuk menakuti, tapi untuk memperingatkan. Menurut kepercayaan kita, arwah yang gentayangan seringkali memiliki urusan dunia yang belum selesai. Mereka mungkin ingin menyampaikan sesuatu, memperingatkan keluarga, atau menyelesaikan janji yang tertunda. Pocong, sebagai salah satu wujud arwah, bukan hanya sekadar penunggu kuburan atau hantu yang menakutkan. Mereka datang karena ada pesan yang harus disampaikan. Kadang, pesan itu muncul dalam mimpi, bisikan, bahkan penampakan nyata. Misalnya, seorang kerabat yang meninggal tiba-tiba muncul dalam mimpi dan memberi peringatan agar seseorang tidak pergi ke suatu tempat atau membatalkan rencana yang berbahaya. Ada banyak kisah nyata yang beredar di masyarakat tentang pocong yang muncul bukan untuk menakuti, tapi untuk memperingatkan. Salah satunya cerita dari seorang ibu di daerah Jawa Tengah. Dia beberapa kali bermimpi didatangi sosok pocong yang memberitahu kalau anaknya akan mengalami kecelakaan jika tetap pergi ke sekolah pada hari tertentu. Awalnya, dia menganggap itu hanya mimpi buruk biasa, namun ketika hari itu tiba, anaknya merasa tidak enak badan dan memutuskan tidak pergi ke sekolah. Ternyata, di hari itu memang terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan yang biasanya dilalui anaknya. Cerita lain datang dari seorang petani di Sumatera yang selalu melihat pocong di dekat ladangnya setiap malam selama seminggu. Pocong itu seolah ingin memberitahu ada sesuatu yang salah, ternyata ladang itu rawan longsor karena hujan deras. Karena peringatan itu, petani dan keluarganya bisa menghindari bencana yang mungkin terjadi. Sayangnya, tidak semua orang mampu menerima atau mau mempercayai tanda-tanda dari dunia lain. Ada juga kisah tragis di mana seseorang mengabaikan gangguan gaib dan peringatan dan kemudian mengalami musibah yang sebenarnya bisa dihindari. Seorang pemuda di Jakarta pernah melihat sosok pocong di gang sempit dekat rumahnya berulang kali. Dia menganggap itu hanya halusinasi karena kelelahan kerja. Namun, beberapa minggu kemudian, terjadi kebakaran hebat di daerah itu yang nyaris menelan rumahnya. Jika saja dia lebih peka dan memperhatikan peringatan itu, mungkin dia bisa menyelamatkan diri lebih cepat atau mengambil tindakan pencegahan. Pocong tidak datang dengan dendam atau kemarahan semata. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terluka, rindu, dan kadang terjebak di antara dua dunia karena sesuatu yang belum selesai. Mungkin itu janji yang belum ditepati, pengakuan cinta yang tak sempat disampaikan,
atau harapan yang belum terwujud. Dalam beberapa cerita, pocong muncul sebagai ungkapan kesedihan yang mendalam, bukan ancaman. Ketika kita mulai melihat mereka sebagai jiwa yang butuh pertolongan, bukan hanya sosok menakutkan, kita membuka diri untuk memahami dan menghormati. Dari kisah-kisah itu, kita bisa belajar untuk lebih peka terhadap tanda-tanda di sekitar kita, termasuk yang datang dari dunia lain. Pocong yang muncul mungkin bukan sekadar gangguan, melainkan panggilan untuk kita berhenti sejenak, mendengarkan, dan lebih waspada. Menghormati keberadaan mereka berarti juga belajar menghargai nilai-nilai kehidupan, keluarga, dan tanggung jawab yang masih harus kita jalani. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita kadang lupa bahwa ada hal-hal halus yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Investigasi paranormal dan bukti visual. Malam ini, kita akan memasuki dunia yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Tempat-tempat yang dipercaya menyimpan jejak kehadiran makhluk tak kasat mata, khususnya sosok yang dikenal dalam budaya kita sebagai pocong. Tapi berbeda dengan segmen sebelumnya, malam ini kita tidak hanya mendengarkan cerita, kita akan melihat, mencermati, dan mencoba membuktikan. Lewat investigasi dan dokumentasi nyata yang dikumpulkan dari penelusur lokal dan tim spiritual. Di berbagai daerah di Indonesia, ada lokasi yang sangat dihindari warga setelah matahari terbenam, bukan karena hewan liar, tapi karena cerita tentang penampakan pocong yang terus berulang. Salah satu lokasi yang paling sering dilaporkan adalah bekas rumah sakit tua di pinggiran kota Bekasi. Menurut warga sekitar, suara ketukan, jeritan, dan penampakan sosok putih telah menjadi kejadian rutin sejak bangunan itu ditinggalkan tahun 2002. Tim penelusur horor lokal yang masuk ke sana sempat merekam suara aneh di lantai 3. Suaranya seperti tarikan napas berat, padahal tidak ada satu orang pun di area tersebut. Lokasi lainnya adalah pemakaman tua di salah satu lereng bukit di Desa Jawa Timur. Di tempat itu, beberapa warga mengaku melihat sosok loncat di antara nisan pada tengah malam. Tim spiritual yang kami wawancarai mengatakan, energi di lokasi itu sangat kuat, seperti ada sesuatu yang masih terkunci dan belum bisa pergi. Salah satu teori spiritual yang dipercaya oleh banyak praktisi adalah bahwa arwah gentayangan seperti pocong terperangkap karena dua hal, kematian yang tidak wajar dan energi negatif yang kuat saat seseorang meninggal dalam kondisi batin yang kacau. Entah karena kemarahan, rasa bersalah, atau ketakutan. Energi itu bisa mengikatnya di lokasi tertentu. Pocong adalah salah satu bentuk dari arwah yang masih terikat ritual perpisahan yang belum sempurna. Bila tali kafan tidak dibuka, atau kalau jasad dikubur dengan rasa dendam, kemungkinan besar ia akan sulit pergi. Energi negatif ini juga bisa terbentuk dari tragedi seperti kecelakaan atau peristiwa traumatis lainnya. Tempat-tempat semacam itu menyimpan jejak emosional yang bisa memicu munculnya aktivitas paranormal. Dari semua penelusuran, wawancara, dan dokumentasi yang kami kumpulkan, satu hal yang menjadi benang merah, pocong bukan hanya cerita rakyat. Ada banyak bukti, banyak pengalaman, dan banyak kejadian yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya. Entitas ini hadir bukan hanya untuk menakut-nakuti, tapi juga sebagai pengingat bahwa dunia ini memiliki lapisan-lapisan yang tak selalu bisa kita lihat. Dan ketika seseorang meninggal dengan rasa yang belum selesai, dunia ini kadang masih menjadi tempat ia berkeliaran. Sebagai manusia, mungkin yang bisa kita lakukan adalah lebih peka, lebih sadar, dan lebih menghargai, baik kepada yang terlihat maupun yang tidak. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kita menyelami kisah misteri pocong yang masih ada sampai saat ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di mana misteri lain menunggu untuk diungkap.